Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sofa Sagara Bagja Jamin. Hari ini hari Minggu tanggal 6 April 2020. Di luar masih sama, masih banyak virus corona, masih stay at home. Hari ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, bagaimana memahami dan menggunakan garis EMA sebagai support dan resisten. Ya, jadi tetap tonton. Mari kita lihat. Sofa Jamin YouTube channel. 1, 2, 3, go! Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan garis EMA. Sebelumnya, video kita sebelumnya kita sudah tahu bagaimana cara men-settingnya, dan sekarang adalah cara membaca garis EMA. Garis EMA bisa juga menunjukkan, untuk meyakinkan kita, menunjukkan tren itu sedang uptrend atau downtrend. Kalau kita lihat garis EMA tadi, yang merah adalah EMA 10, kuning adalah EMA 20, oranye adalah pink adalah EMA 50, hijau EMA 100, dan biru EMA 200. Jadi kalau kita lihat garis EMA-nya semua sedang menuju ke downtrend. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa posisi Australian dollar terhadap USD itu sedang mengalami penurunan atau downtrend. Oleh karena itu ya kita posisi siap-siap adalah sell. Tapi kita lihat dulu posisi support dan resistennya di sebelah mana. Kita gunakan garis EMA. Kita lihat salah satu contoh harga di tanggal sekitar Maret ada posisi di garis EMA 20 ini tidak bisa ditembus. Nah, inilah tahanan atas resisten. Ini tidak bisa ditembus. Oleh karena itu di sini kita bisa katakan posisi tidak bisa ditembus dan akan memantul ke bawah. Oleh karena itu kita bisa, mohon maaf, ada biasa syuting di pagi hari selalu ribut anak-anak dan ibunya ya. Jadi mohon maaf ada sedikit suara-suara background di belakang. Ini adalah tahanan atas. Jadi kita bisa melihat chartnya, harga tidak bisa tembus lagi melewati garis EMA 20 sehingga memantul lagi ke bawah ke arah main trendnya, tren utamanya, yaitu downtrend. Jadi kita bisa katakan itu adalah resistennya. Kita contoh lihat lagi di bulan sebelumnya. Nah, ketika sedang uptrend, misalnya kita lihat di chart yang lain, Euro USD seperti apa. Nah, posisinya sama ya, sedang mengalami downtrend ya, downtrend, dan harga pun ini nggak terlalu lihat ya, nggak terlalu kelihatan. Kita lihat lagi GBP USD. Nah, ini kita bisa melihat dengan menggunakan garis EMA posisi sedang downtrend. Oleh karena itu kita bisa harus melihat di mana support dan resistennya. Kalau kita lihat ketika harga sedang naik, dia sempat tertahan di garis EMA 50 nih. Garis EMA 20 nih. Ya, yang kuning ini. Ini dia tidak bisa tembus di sini. Tidak bisa tembus. Namun kemudian di breakout di hari berikutnya karena kita menggunakan DX1 di breakout di hari berikutnya dia ditembus. Ya. Tembus di tanggal ini. Nah, namun harga tidak bisa tembus di EMA 50 yang peak di sini. Sehingga bisa katakan bahwa garis EMA 50 menjadi resistennya dan tidak bisa ditembus. Harga kemungkinan akan turun ke bawah dan mengikuti tren utamanya. Jadi kita harus tahu dulu di mana posisi
resisten. Ingat sekali lagi, kalau kita mengatakan posisi main trendnya adalah downtrend, berarti kita harus lihat cari posisi di mana resisten kuatnya. Begitupun sebaliknya. Ini triknya ya. Ketika posisinya sedang uptrend, kita harus tahu di mana posisi supportnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan garis EMA ini kita bisa melihat di mana sih posisi resisten kuat dan support kuat. Oke. Nah, setelah kita tahu resisten kuat dan support kuat, disitulah kita persiapan open posisi. Belum open posisi ya, tapi persiapan open posisi. Oke, kita lihat lagi di chart yang lain. Misalnya di NZD USD. Nah, kita lihat main trendnya adalah downtrend. Kita rumus tadi, ketika kita tahu posisi downtrend, kita harus tahu di mana resisten kuat. Nah, resisten kuat itu berada di, lihat garis EMA, ada EMA yang sudah di breakout di EMA 20, tapi dia tidak bisa melanjutkan harga, memantul lagi ke bawah di 2 hari berikutnya, sehingga kita bisa katakan bahwa garis EMA 20 ini menjadi resisten kuat. Nah, ini harga kemungkinan akan ke bawah dan kita siap persiapan open sell ya. Seperti itu, sangat simpel sekali. Sekali lagi satu contoh lagi, kita cari lagi misalnya di USD CAD. Nah, ini posisinya tren utamanya adalah ke atas ya, uptrend. Berarti kuncinya adalah cari support yang kuat. Di mana itu? Kita lihat satu chart ke belakang, ternyata di garis EMA 20 dia memantul kembali. Karena itu tidak bisa tembus, beberapa kali tidak bisa tembus. Ini menjadi support kuat. Oleh karena itu kita persiapan open buy. Oke. Harga kemungkinan akan ke atas. Jadi sekali lagi penting, kesimpulan terakhir, dengan menggunakan garis EMA, kita harus bisa melihat di mana posisi support dan resistennya. Ketika posisi uptrend, berarti kita harus cari support kuat. Begitupun sebaliknya. Ketika posisi downtrend, kita harus mencari resisten kuat menggunakan garis EMA. Oke. Itu saja untuk pembahasan tentang menggunakan garis EMA untuk menentukan support dan resistennya. Sekian video saya. Nantikan video-video berikutnya. Bye.